Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu dari bab 2, Proses Pengendalian Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang gimana proses-proses yang akan dikendalikan oleh manajemen pada suatu sebuah bidang bisnis. Baik, di sini ada sub pengendalian tradisional organisasi. Arti dan tujuan audit. Langsung saja saya menjelaskan tentang audit, pemeriksaan atas catatan akuntansi bisnis yang saling terkait. Tujuan audit adalah untuk memverifikasi apakah buku besar sudah benar dan benar-benar mencerminkan transaksi yang akan dihubungkan satu dengan lainnya. Ini seperti pembukuan dari pembukuan 1 dan pembukuan kedua. Sama halnya kita membuat pembukuan dari bulan 1 dan bulan kedua dan di akhir bulan seperti itu. Maaf, di akhir tahun seperti itu. Hanya dari sub pengendalian internal. Pengendalian internal ini mengacu pada sistem pengendalian umum yang digunakan oleh manajemen untuk menjalankan bisnis organisasi secara tertib dan efektif, serta menggunakan pemeriksaan dan keseimbangan otomatis untuk semua transaksi. Yang dimaksud ini adalah pengendalian terhadap bagaimana kita melakukan pengendalian terhadap internal di dalam sebuah bisnis. Contohnya yaitu pengendalian terhadap sistem, pengendalian terhadap tertib dan tertib terhadap organisasi bisnis atau struktur dari dalam bidang bisnis tersebut. Lanjut yaitu subdefinisi pengendalian internal. Ini menjelaskan tentang definisi dari The American Institute of Certificate Public Accountant, yaitu mendefinisikan pengendalian internal sebagai rencana organisasi dan semua metode dan tindakan terkoordinasi yang diambil oleh perusahaan untuk melindungi asetnya, memverifikasi keakuratan dan keandalan rencana Anda dan data akuntansi seperti itu. Lanjut ke sub perbedaan antara audit internal dan pengendalian internal. Ini bisa dibedakan ya. Ya, bagaimana perbedaan antara audit dan pengendalian internal itu tersendiri. Audit internal bisa kita analisa sendiri, yaitu bisnis yang saling terkait dalam satu organisasi. Sedangkan pengendalian internal itu bersifat menyeluruh, termasuk audit internal dan pengendalian internal itu sendiri yang terhadap aspek-aspek internal yang di dalam tersebut bisnis tersebut. Apa-apa saja yang akan kita lakukan, struktur dan sistem yang akan kita lakukan, prospek-prospek yang akan kita lakukan selanjutnya, seperti itu. Ini ada teknik evaluasi. Nah, ini ada empat teknik evaluasi sistem pengendalian internal, yaitu metode lisan, metode memo, kuesioner pengendalian intern, dan diagram alir. Saya akan menjelaskan dari 4 tersebut. Metode lisan ini diskusi lisan diadakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Kedua, metode memo. Ini penilaian pengendalian internal, catatan lengkap diambil, lakukan pemindaian kerentanan dan berikan saran untuk perbaikan melalui email manajemen. Ketiga, yaitu terdiri dari pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan setiap elemen bisnis. Kuesioner berisi pertanyaan akhir. Yang terakhir yaitu diagram alir. Diagram alir ini merupakan representasi grafis dari sistem yang digunakan. Ini menggambarkan berbagai operasi, tindakan kontrol, dan langkah-langkah yang terkandung dalam sistem. Lanjut dari sub B, yaitu pengendalian proses manajemen. Ini kita lanjut ke sub B dari bab 2 tersebut dan didahului oleh pendahuluan. Ini saya ambil proses pengendalian manajemen dirancang untuk menunjukkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, sehingga memaksa insiden untuk mengonfirmasi rencana tersebut. Ini ada beberapa sub di pengendalian proses manajemen, yaitu
Fitur proses pengendalian itu terbagi 5. Fungsi manajemen, proses dinamis, kegiatan berkelanjutan, kontrol berwawasan ke depan, kontrol berkaitan erat dengan rencana. Lanjut lagi ke sub kedua, langkah-langkah dalam proses pengendalian manajemen. Yaitu ada 4. Penetapan standar, pengukuran kinerja aktual, perbandingan aktual dengan standar, yang terakhir mengambil tindakan korektif. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan dari 2 sub tersebut. Ini bisa disimpulkan gimana fitur proses pengendalian ini sangat penting di dalam sebuah pengendalian proses manajemen. Dalam setiap struktur manajemen itu ada berbagai bidang dan struktur tersebut masing-masing. Dari fungsi manajemen itu sangat penting dalam sebuah pengendalian manajemen dalam bisnis, manajemen terhadap waktu, manajemen terhadap bagaimana target dan segala macamnya. Kedua, proses dinamis, yaitu gimana proses dinamis itu setiap kali rencana diimplementasikan. Terus pengendalian proses menjadi penting, periksa penyimpangan seperti itu. Kegiatan berkelanjutan, ini berkegiatan adalah proses yang berkelanjutan. Manajemen terus-menerus meninjau tindakan Anda untuk memastikan kinerja Anda berada di jalur yang benar. Ya, prospek atau progres yang akan dilakukan terus-menerus ya terhadap manajemen tersebut di dalam sebuah bisnis yang akan dilakukan. Kontrol berwawasan ke depan, ini berorientasi masa depan. Anda tidak dapat mengontrol mana yang terkait dengan masa lalu atau apa yang terjadi yang akan datang. Ya, mungkin dari aspek problem, mungkin dari internal apa yang sedang bermasalah dari aspek-aspek bisnis tersebut. Itu lanjut lagi, kontrol berkaitan erat dengan rencana. Hal ini karena merupakan rencana atau anggaran yang dapat dibandingkan dengan kinerja. Sebenarnya hanya untuk menemukan penyimpanan seperti itu. Ini langkah-langkah dalam proses ini adalah proses pengendalian manajemen mencakup langkah-langkah dasar. Pertama-tama merumuskan standar kinerja yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk pengukuran dan perbandingan antara yang nyata dan standar seperti itu. Lanjut. Nah, ini dari inti dari proses pengendalian manajemen yang baik. Ya bisa dilihat Pak, ini kecukupan, mudah dipahami, ekonomi, fleksibilitas, mengurangi waktu, pandangan ke depan, objektivitas, mematuhi struktur organisasi, menunjukkan poin-poin kunci, tindakan korektif yang disarankan. Ya, ini bisa dinilai sendiri, bisa dipahami sendiri maksudnya dari poin-poin tersebut, dari inti dari proses pengendalian manajemen yang baik. Kita harus melakukan atau menjalankan peraturan atau struktur-struktur yang sudah di dalam bisnis tersebut atau di dalam sebuah bisnis organisasi. Apapun itu, kita menjalaninya dengan sebuah proses yang sudah diterapkan. Apa itu kecukupan terhadap bisnis tersebut, terus mudah dipahami, ekonomi, fleksibilitas, mengurangi waktu. Ini yang sangat yang saya garis bawahi itu adalah mematuhi struktur organisasi, menunjukkan poin-poin kunci, tindakan korektif yang disarankan. Ini sangat penting terhadap sebuah manajemen yang baik di sebuah bisnis seperti itu, Pak. Kita lanjut. Baik, terima kasih. Sekian dari PPT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.